Hari ini kita akan belajar perubahan ekosistem pesisir karena pembangunan. Jadi contoh yang akan saya berikan adalah extreme engineering di Dubai. Saya sudah pernah singgung sedikit tentang ini di kelas waktu itu. Jadi Uni Emirat Arab itu adalah satu negara yang perkembangan pembangunan fisiknya itu paling cepat ya. Jadi di tahun 90-an awal itu dia katanya hanya memiliki 2 bangunan tinggi. Di tahun 2000-an tengah itu dia sudah memiliki 500-an bangunan tinggi. Itu ekstrim sekali memang perkembangannya. Nah, yang Anda lihat ini adalah Burj Khalifa. Mungkin yang sudah nonton beberapa film itu banyak film yang di set di sini, salah satunya Mission Impossible. Intinya adalah Dubai itu kayak minyak, atau UAE itu Uni Emirat Arab itu kayak minyak. Tapi dia tahu banget bahwa minyak itu tidaklah merupakan sumber daya yang sustainable, yang berkelanjutan. Sejak tahun 2016 dia tahu itu akan menyusut, maka negara itu mikir apa ya yang akan digunakan untuk mempertahankan kehidupan negara ini. Maka waktu itu dia beralih kepada pariwisata. Salah satunya dibuatlah ini hotel yang teman-teman lihat ini, hotel Burj Al Arab kalau tidak salah saya memahami. Ini adalah satu-satunya kalau tidak salah saya ingat ya, hotel bintang 7 yang ada di dunia saat ini. Jadi kalau biasanya yang lain tuh 5 star hotel, inilah bintang 7, berarti dia fasilitasnya di atas bintang 5. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa ditawarkan oleh negara seperti Arab, seperti kota seperti Dubai ini. Dia panas, pasti yang paling menarik untuk dikunjungi adalah pantai. Persoalannya adalah dia hanya memiliki garis pantai yang sangat pendek gitu. Artinya kalau misalnya garis pantainya pendek, berarti tidak bisa menampung banyak wisatawan. Maka muncullah ide dia untuk membuat suatu pulau buatan. Nah, begitu pulau buatan ini dibentuk seperti ini, seperti yang dilihat ini, seperti lingkaran, ternyata yang nambah hanya 7 km garis pantai. Tidak terlalu banyak penambahannya. Artinya apa? Tidak bisa menampung lebih banyak orang. Maka kemudian dibikinlah satu ide baru, yaitu bagaimana kalau bentuknya tidak lingkaran seperti itu, tetapi bentuknya pohon kelapa yang menjari seperti itu, sehingga kemudian di setiap jari ini ada pantai yang baru gitu. Sehingga kemudian itu dianggap satu solusi untuk membuat penambahan garis pantainya menjadi jauh lebih panjang. Itu yang pertama. Kedua, ini isunya adalah itu harus alami. Kenapa harus alami? Karena itu tidak hanya akan menjadi bangunan yang mati, dia harus menjadi ekosistem yang alami juga. Jadi situ akan ada perumahan, akan ada tanaman segala macam seperti kota pada umumnya. Itu adalah tantangan berikutnya. Nah, tantangan berikutnya yang lain adalah adanya sea defense. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, daun-daun yang menjari ini itu dibiarkan tanpa dilindungi, maka dia bisa dengan mudah terkikis oleh ombak. Apalagi laut di sana itu cukup arusnya cukup deras gitu. Sehingga kemudian perlu adanya defense di lingkaran ini. Itulah berikutnya. Kemudian ancaman yang lain adalah adanya ancaman alami. Kita tahu di daerah sana banyak sekali fenomena alam yang kemudian kita sebut sebagai bencana yang harus diperhitungkan ketika membangun pulau buatan atau kota seperti ini. Nah, insinyur terbaik di bidangnya yang ditunjuk waktu itu bernama Robert Berger. Dia adalah project manager tahun 2000 sampai 2004 ketika itu mulai dibangun. Ini seorang Amerika yang punya banyak pengalaman, tetapi tentu saja tidak punya pengalaman di bidang yang khusus membuat pulau buatan se-ekstrim itu. Maka dia pun kemudian merasa sedikit kesulitan. Kenapa? Karena tidak banyak referensi yang bisa dia baca dan segala macam, sampai akhirnya dia memberanikan diri mengatakan iya dengan instingnya aja, salah satunya naluri. Jadi ini yang dilakukan, mengandalkan intuisi. Ketika ditanya di mana sebaiknya adanya pembangunan pulau itu, dia mengatakan seperti meditatif prosesnya. Jadi dia tidak juga menggunakan terlalu banyak pertimbangan ilmiah ketika harus membangun di mana. Maka dia kemudian berjalan ke pantai itu, kayaknya di sini deh gitu.
Jadi ada unsur intuisi di sana. Itulah gunanya pengalaman. Ketika pengalaman sudah banyak, maka ketika mengambil keputusan di waktu-waktu berikutnya kita seperti punya intuisi untuk melakukan itu. Yang kemudian sangat menarik dan juga menyedihkan adalah ketika tahun 2000 proyek itu dimulai, 2001 terjadi serangan terhadap World Trade Center di New York yang kemudian kita kenal sebagai tragedi September 11. Itu adalah salah satu serangan terorisme paling besar mungkin yang dihadapi umat manusia, dan itu melumpuhkan segalanya atau hampir segalanya lah. Dunia kacau, dunia mengubah kembali kebijakannya tentang banyak hal, terutama tentang aktivitas bepergian atau travel. Berbagai macam perjalanan ditunda, cancel, pariwisata lesu sekali. Padahal kalau kita tahu tadi persoalannya Dubai itu adalah dia ingin membangun itu semua untuk pariwisata gitu. Nah, yang menarik adalah kemudian segalanya berdampak, bisnis sepi sekali, tidak ada kegiatan, jadi seperti di mana-mana seperti kota mati, dan itu membuat banyak hal dihentikan, banyak proyek dihentikan. Tapi tidak untuk Dubai. Kenapa? Karena mereka memang punya uang banyak sekali rupanya. Rajanya mengatakan harus tetap jalan dan kita harus tetap melakukan apa yang sudah kita rencanakan. We must finish what we start. Intinya seperti itu. Nah, dimulailah kemudian dengan penimbunan pasir oleh berbagai macam alat perangkat. Karena intinya adalah ini adalah sebuah pulau buatan. Pulau buatan itu betul-betul dari nol, tidak ada sama sekali, lalu dibuat pulau. Ini bukan reklamasi dari pulaunya yang kecil lalu diperlebar ya, tapi dari nol menjadi ada gitu. Bayangkan ini mereka harus menimbun lautan, kasarannya begitu ya. Tentu yang tidak mudah dilakukan. Nah, dari mana mereka mendapatkan bahannya? Bahannya diambil dari perbukitan di sekitar situ dan menggunakan bahan tambang, diledakkan itu bukit-bukit itu kemudian dibawa ke sana. Dan itu harus tanpa semen ketika digunakan untuk menguruk atau untuk menimbun itu. Kenapa? Karena dia ingin alami, dia ingin adanya ikatan antara satu batu atau objek yang satu dengan yang lain itu secara alami, karena demikianlah yang diharapkan objek ini akan menjadi objek yang ada di sana secara permanen atau selamanya. Kalau dia menggunakan semen berarti dia tergantung dari alat perekat, maka kalau misalnya semennya habis maka ini akan bisa bubar gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara ekosistem dari tadi, ini adalah perihal intervensi kepada ekosistem. Kalau intervensi kepada ekosistem, maka itu harus ada penelitian yang serius. Bagaimana kalau kita membawa objek-objek itu dari luar, atau barang, atau batu, atau tanah dari luar, apakah dia mempengaruhi ekosistem yang ada di situ, apakah dia mempengaruhi organisme yang ada di situ. Itu harus dilakukan secara serius dan harus dilakukan penelitian untuk memastikan semua itu, atau semua gangguan itu tidak terjadi. Atau kalaupun terjadi gangguan misalnya kepada ekosistem yang ada di situ, maka harus dilakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita membawa bebatuan atau tanah dari perbukitan tadi yang dihancurkan, pasti dengan dibawanya benda-benda itu akan terangkut juga organisme yang berasal dari perbukitan itu. Nah, organisme itu ketika dia diperkenalkan kepada laut, apa yang akan terjadi? Apakah organisme itu mati, atau justru dia mengganggu organisme yang ada di laut, atau justru terjadi mutasi misalnya yang menyebabkan terjadi organisme baru yang berbahaya misalnya. Itu harus diteliti secara serius. Nah, dan badai pun belum berlalu. Ternyata memang di setiap saat pengerjaan yang sangat menantang itu juga diancam oleh adanya bencana alam. Mungkin teman-teman lihat kalau yang nonton Mission Impossible, itu Ethan Hunt ya, atau Tom Cruise itu mengalami satu badai pasir di sana. Jadi itu adalah bukan suatu yang dibuat-buat itu, dan memang di situ terjadi badai itu. Dan itu pun yang kerap mengganggu pembangunan gitu. Tapi kemudian mereka juga tidak menyerah, tetap terjadi, tetap berjalan. Kemudian tetap berlanjut gitu. Ini contohnya adalah bagaimana mereka mulai menimbun laut itu membentuk pola atau bentuk yang sudah direncanakan sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah batu-batu tadi dibawa, mereka juga memerlukan
pasir untuk menimbun itu, dan mereka harus menemukan pasir yang tepat karena tidak semua pasir bisa digunakan untuk hal itu, dan tidak semua pasir akan cocok untuk dibawa ke sana karena mempertimbangkan ekosistem tadi. Nah, pasir yang cocok adalah pasir laut juga. Jadi bukan dari pasir daerah tanah, bukan pasir pegunungan yang dibawa ke sana. Sehingga kemudian apa yang terjadi adalah mereka pergi ke satu tempat di laut juga, mengambil pasirnya lalu dibawa ke tempat di mana mereka membuat proyek ini. Jadi ini sesuatu yang sangat rumit, sangat mahal, dan tentunya memerlukan waktu yang luar biasa lama gitu ya. Nah sekarang ini menarik ini, peran dari geospasial adalah bagaimana mereka melihat perkembangan proyek itu menggunakan citra IKONOS waktu itu. Citra itu dianggap cerita yang resolusinya paling baik ketika zamannya, itu tahun 2000 ya, 2000-an gitu, 2000, 2001, 2002 gitu. IKONOS itu adalah citra terbaik yang bisa melihat kenampakan di permukaan bumi secara detail. Nah ini adalah penggunaan GNSS atau GPS dalam hal ini. Bagaimana tadi perencanaan bentuk dari bentuk daun-daun itu tadi, itu kan semua ada bentuknya, berarti ada koordinatnya. Nah ketika sekarang sudah ditimbun seperti ini, maka orang yang seorang surveyor seperti ini, dia akan mengelilingi atau menyusuri bentuk yang baru itu, apakah itu sudah sesuai dengan rencana gitu. Nah kalau tidak sesuai dengan rencana berarti harus ada perubahan-perubahan. Jadi disinilah perannya GNSS dalam hal ini, gunanya untuk stake out sebenarnya. Nah persoalannya kemudian ketika dibuat sea defense atau pelindung pantai yang mengelilingi bentuk daun palm itu ternyata menimbulkan sirkulasi air yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi ada air yang terjebak di situ. Nah ketika airnya terjebak berarti apa? Berarti tidak ada sirkulasi dari satu dalam keluar, sehingga kemudian di situ juga menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan organisme gitu. Jadi organisme yang terjebak di situ menjadi mati dan segala macam, dan ini dianggap tidak sehat bagi lingkungan atau bagi ekosistem pesisir. Solusinya apa? Solusinya adalah agar air yang merah kelihatan ini itu harus bisa diberikan kesempatan untuk keluar masuk, untuk bersirkulasi. Akhirnya dibuatlah potongan-potongan seperti ini. Jadi dipotong itu yang tadinya satu lingkaran penuh itu dipotong agar terjadi sirkulasi airnya. Akibatnya berarti harus ada jembatan di situ yang menghubungkan potongan-potongan bagian itu. Nah, lingkungan lagi-lagi adalah satu perhatian yang sangat penting. Lingkungan menjadi bagian yang sangat krusial untuk diperhatikan. Maka penelitian terhadap lingkungan selalu dilakukan. Jadi airnya dicek terus, bagian organisme di situ selalu itu dilakukan setiap saat secara berkala untuk menjamin bahwa pembangunan itu tidak menimbulkan gangguan yang terlalu hebat pada lingkungan di sekitarnya. Jadi yang terlibat di dalam pembangunan itu berarti semua disiplin. Disiplin geospasial jelas tadi untuk menentukan bentuk dan posisi, orang biologi, orang lingkungan, ekonomi pasti, konstruksi dan segala macam. Nah, menariknya walaupun terjadi September 11, walaupun terjadi badai segala macam, konstruksi dasarnya ternyata selesai tepat waktu. Jadi ini memang satu proyek yang sangat keren gitu. Tepat waktu dia bisa menyelesaikan konstruksi dasarnya ya. Nah, jadi daun-daun palm itu sudah selesai semuanya, tapi ada masalah baru. Ketika tadi daun-daun itu sudah selesai dan itu bisa digunakan, kelihatan bagus dan kuat, seperti pasir tadi yang dibawa dari lautan tadi itu, ternyata itu tidak cocok untuk fondasi gedung. Kenapa ini perlu dipikirkan? Karena setiap daun itu sebenarnya sebuah kota nanti, bagian dari kota. Dia akan dibangunin kiri kanannya itu perumahan, sehingga itu berarti harus cocok bagi pendirian rumah yang mungkin cukup tinggi, katakan 2 atau 3 lantai. Itu malah masalah baru lagi. Nah, kenapa itu jadi masalah baru? Karena yang tadi sudah ditimbun itu harus padat. Karena kalau dia tidak padat, dia tidak bisa menyangga bangunan kan gitu kan. Sementara kalau misalnya menunggu pemadatan secara alami, misalnya menunggu getaran alami agar dia padat, atau menunggu makhluk hidup yang menginjak-injak dan segala macam, apalagi bebek kayak gini ya, itu akan perlu waktu yang sangat amat lama. Maka mereka harus mencari cara sekarang, gimana caranya biar terjadi pemadatan tidak alami, tetapi juga nanti hasilnya juga tidak instan begitu ya.
Masalah berikutnya adalah potensi gempa bumi. Ternyata di antara Dubai dan Iran itu kan jalur panas ibaratnya gitu. Jadi ada jalur gempa yang luar biasa gitu, sehingga masalah berikutnya adalah di kawasan itu ternyata rawan gempa. Antara Dubai dan Iran itu ada jalur yang panas, sehingga terjadi gempa itu juga mengakibatkan konstruksi tidak berjalan dengan baik, atau dia berjalan tetapi kemudian terganggu oleh gempa. Karena gempa banyak sekali atau cukup sering terjadi, sehingga terjadi bahaya tenggelam. Jadi bayangkan ketika pasir ditimbun di lautan, ketika gempa bergoyang, berarti dia akan seperti butiran-butirannya tenggelam gitu. Bayangkan kalau itu terjadi nanti ketika tempat itu sudah dibangun, berarti ancaman tenggelam akan tinggi sekali. Dampak gempa bumi luar biasa. Ketika tadinya ada bagian yang sudah tertimbun menjadi satu helai daun palma, itu ternyata ada beberapa yang tenggelam karena memang tidak mempertimbangkan kerasnya gempa yang terjadi di sana. Mereka merekonstruksi ulang, kemudian melakukan penyelamatan lagi. Nah, akhirnya ditemukanlah satu cara, atau diperkenalkan satu cara yang namanya fibrocompaction. Jadi pemadatan tanah itu dengan menggunakan getaran. Jadi bayangkan, ini mungkin saya secara teknis mungkin tidak begitu ahli di bidang ini, tapi ada benda dimasukkan ke dalam pasir tadi yang sudah ditimbun itu, digetarkan sehingga kemudian pasirnya turun, menutup dan menjadi compact, menjadi padat gitu. Nah, setelah itu kemudian baru disiapkan, oke, sekarang daun-daun tadi sudah siap untuk menyangga konstruksi, barulah dibangun. Ini adalah salah satu daun tadi yang helai itu, ini di kiri kanannya dibangun kota gitu ya, dibangun perumahan. Jadi yang menarik adalah ketika itu dibangun perumahannya seperti ini desain juga sangat menarik ya, mirip seperti khas Arab gitu. Itu ternyata laku dalam 3 hari. Semuanya itu laku, dibeli orang dalam 3 hari. Kebetulan kalau di sana orang asing juga bisa membeli, jadi artis-artis Hollywood banyak yang membeli juga. Dan ternyata setelah adanya minat yang sangat baik, itu rencana berubah terus. Yang tadinya nggak ada ini menjadi ada, ditambahin lagi. Yang menarik kemudian adalah kalau begitu terjadi reklamasi, terjadi objek baru di sana, maka arus air pun berubah. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan, ketika tadi misalnya di tempat adanya palma sekarang tadi kan itu kosong. Berarti arus bisa bergerak ke situ kan. Nah, begitu dia ada, maka arus harus memutar. Begitu arusnya memutar, maka dia akan menghujam lagi pantai di sebelahnya. Nah, hujaman dia ke pantai itu membuat pengikisan pantai ini terkikis nih. Jadi air laut yang memutar seperti ini menghujam di sini itu akan membuat abrasi pantai lebih parah lagi. Jadi artinya terjadinya objek di satu sisi itu juga menyebabkan terjadinya pengikisan di tempat yang lain gitu. Itu adalah masalah baru yang harus mereka tangani juga. Berikutnya tentang ekologi, tentu saja kita bicara ekosistem, ini ekologi, bagaimana dengan ilmu lingkungannya, yang akhirnya ada tadi yang saya cerita, ada objek-objek baru yang datang, organisme baru datang, bagaimana terjadinya interaksi antar organisme itu tetap diteliti agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Maka penelitian biologi kelautan atau marine biology itu selalu dilakukan untuk memastikan tidak ada organisme yang terganggu, tidak ada organisme yang kalah atau menang, tidak juga terjadi mutasi baru sehingga membentuk organisme-organisme baru yang mungkin berbahaya gitu. Nah, itu tadi adalah prosesnya. Ternyata setelah prosesnya itu, mungkin ini sudah saya ceritakan di kelas yang lain atau kelas sebelumnya, setelah terjadi proses tadi, ternyata obsesi manusia itu nggak berhenti. Yang tadinya cuma satu, lalu bikin lagi, dan sekarang bikin lagi yang lebih besar. Itulah kesuksesan salah satu reklamasi yang sampai hari ini dianggap mendukung kehidupan manusia gitu ya. Tapi apakah itu tidak ada masalah secara lingkungan? Pasti. Teman-teman coba nanti dilihat aja di Google Scholar, ada banyak paper yang menceritakan persoalan-persoalan terkait dengan terkait dengan reklamasi atau terkait dengan extreme engineering ini. Oke, saya kira demikian. Ini disclaimer ini ya. Ini berdasarkan video yang teman-teman bisa tonton di sini. Oke, terima kasih.